Shalom Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Olanda Abdul Tiadolok dengan NIM 22190047. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjualan konsinyasi. Yang pertama, pengertian penjualan konsinyasi. Penjualan konsinyasi adalah pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi. Hak milik dari barang tetap berada pada pemilik sampai barang tersebut terjual. Dalam hubungannya dengan penjualan konsinyasi, pemilik barang disebut sebagai pengamanat dan pihak yang dititipkan barang disebut sebagai komisioner. Yang kedua, perjanjian konsinyasi. Perjanjian konsinyasi adalah sebuah kesepakatan antara dua pihak, yaitu pihak pemilik barang dan pihak yang diberi kepercayaan untuk menjual barang tersebut. Dalam perjanjian ini, pemilik barang menyerahkan barang dagangannya kepada pihak lain untuk dijual. Namun, kepemilikan atas barang tersebut tetap berada pada pemilik asli hingga barang tersebut terjual. Shalom, perkenalkan nama saya Angela Kristabel Markus Riwu dengan NIM 22190020. Saya berasal dari kelas akuntansi A semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembukuan komisioner. Pembukuan untuk komisioner dalam perjanjian konsinyasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Ini karena komisioner berperan sebagai pihak yang menjual barang milik orang lain dan berhak atas komisi dari setiap penjualan yang berhasil dilakukan. Akun-akun yang digunakan, yang pertama barang konsinyasi, yang kedua biaya-biaya konsinyasi, yang ketiga penjualan barang konsinyasi, yang keempat komisi, yang kelima uang muka kepada komisioner, dan yang terakhir hutang kepada komisioner. Pembukaan komisioner. Misal, seorang komisioner menerima barang konsinyasi senilai 10 juta dari seorang kosior. Komisioner kemudian menjual barang tersebut 12 juta dan dikenakan biaya-biaya sebesar 500.000. Jika komisi yang disepakati adalah 10%, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Di kas bank 12 juta. K. Penjualan barang konsinyasi sebesar 12 juta. D. Penjualan barang konsinyasi sebesar 1.200.000. Komisi 1.200.000. D. Hutang kepada konsinyur sebesar 10.300.000. Sekian dari saya. Materi presentasi yang berikut ada pembukuan pengamanat atau konsinyur. Pembukuan pengamanat atau konsinyur merupakan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan barang yang dititipkan atau barang konsinyasi kepada pihak lain atau komisioner untuk dijual. Meskipun barang fisik berada di tangan komisioner, kepemilikan atas barang tersebut tetap berada pada pengamanat. Kita lihat contoh kasus pada PT Jaya dan PT Sejahtera. Misalnya, PT Jaya mengirimkan barang konsinyasi sebesar 100 juta rupiah kepada PT Sejahtera. Biaya pengiriman sebesar 5 juta. PT Sejahtera berhasil menjual barang tersebut seharga 120 juta dan memberikan laporan kepada PT Maju Jaya. Komisi yang diberikan kepada PT Sejahtera adalah 10%. Nah, jurnal yang dibuat oleh PT Maju Jaya atau buku pengamanat itu barang konsinyasi sebesar 100 juta di debit, piutang usaha dari PT Sejahtera sebesar 100 juta di kredit, piutang usaha dari PT Sejahtera sebesar 108 juta di debit, dan pendapatan dari penjualan barang konsinyasi sebesar 108 juta di kredit. Terus ada biaya pengiriman barang konsinyasi sebesar 5 juta di kredit, kas dan bank sebesar 108 juta di debit. Di sini ada piutang usaha dari PT Sejahtera sebesar 108 juta di kredit. Perkenalkan, nama saya Jessica Angelika Landena dengan NIM 22190038. Saya dari akuntansi 5A. Di sini saya sebagai pemateri keempat dan akan menjelaskan tentang
akuntansi untuk penjualan konsinyasi yang belum selesai. Nah, penjualan konsinyasi yang belum selesai ini mengacu pada situasi di mana barang yang dititipkan kepada komisioner belum terjual seluruhnya atau sebagian. Nah, dalam kondisi ini juga sebagai pengamanat atau pemilik barang perlu melakukan pencatatan akuntansi yang tepat untuk mencerminkan status barang yang masih ada di tangan komisioner atau memastikan bahwa barang yang belum terjual atau sudah terjual dan telah dilaporkan itu sesuai dengan apa yang telah dilaporkan oleh komisioner. Nah, dari hasil pelaporan dari PT Sejahtera, maka PT Maju Jaya membuat jurnal sebagai berikut. Nah, pada posisi debit, PT Maju Jaya mencatatnya sebagai piutang usaha dari PT Sejahtera sebesar 80 juta. Nah, di posisi kredit, pendapatan dan penjualan barang konsinyasinya ditulis juga sama, yaitu 80 juta. Nah, pada posisi kredit juga, biaya pengiriman barang konsinyasinya ditulis sebesar 4 juta dari 50% biaya yang dibebankan kepada penjualan ini. Nah, pada berikutnya lagi, PT Maju Jaya menjurnalkan pada posisi debit, yaitu sebagai kas yang diterima dari PT Sejahtera sebesar 72 juta yang sudah dikurangi dengan komisi. Nah, jadi sisa barang konsinyasi yang belum terjual sebesar 20 juta akan tetapi dicatat dalam akun barang konsinyasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang retur barang konsinyasi, yaitu kondisi di mana barang yang telah dititipkan kepada komisioner untuk dijual kemudian dikembalikan lagi kepada pengamanat atau pemilik barang karena berbagai alasan. Yang pertama, barang itu rusak, barang itu laku, atau perubahan kebijakan dari para pembeli. Nah, kita bisa mengambil contoh lagi pada contoh yang pertama tadi terkait dengan PT Maju Jaya dengan PT Sejahtera, di mana PT Maju Jaya dia mengamanatkan barangnya kepada PT Sejahtera ini sebesar 100 juta. Namun PT Sejahtera mengembalikan lagi sebesar 20 juta dikarenakan barang yang dititipkan itu rusak, sehingga jurnal yang dibuat oleh PT Maju Jaya adalah pada posisi debit piutang usaha dari PT Sejahtera sebesar 20 juta. Nah, pada posisi kredit yaitu barang konsinyasi sebesar 20 juta. Jadi, maka kerugian atau retur yang diperoleh atau didapatkan pada PT Maju Jaya adalah sebesar 20 juta dari barang yang dikembalikan dari PT Sejahtera karena mengalami kerusakan. Materi yang selanjutnya ada uang muka dari komisioner. Nah, uang muka dari komisioner dalam transaksi konsinyasi merupakan suatu kondisi di mana pihak komisioner memberikan sejumlah uang kepada pihak pengamanat atau pemilik barang sebelum barang tersebut terjual seluruhnya. Uang muka ini biasanya diberikan sebagai bentuk kepercayaan atau untuk membantu pengamanat dalam menjalankan usahanya. Kita lihat contoh kasus pada PT Jaya dan PT Sejahtera. Misalnya, PT Jaya mengirimkan barang konsinyasi sebesar 100 juta rupiah kepada PT Sejahtera. Biaya pengiriman sebesar 5 juta. PT Sejahtera berhasil menjual barang tersebut seharga 120 juta dan memberikan laporan kepada PT Maju Jaya. Komisi yang diberikan kepada PT Sejahtera adalah 10%. Nah, jurnal yang dibuat oleh PT Maju Jaya atau buku pengamanat itu barang konsinyasi sebesar 100 juta di debit, piutang usaha dari PT Sejahtera sebesar 100 juta di kredit, piutang usaha dari PT Sejahtera sebesar 108 juta di debit, dan pendapatan dari penjualan barang konsinyasi sebesar 108 juta di kredit. Terus ada biaya pengiriman barang konsinyasi sebesar 5 juta di kredit, kas dan bank sebesar 108 juta di debit. Di sini ada piutang usaha dari PT Sejahtera sebesar 108 juta di kredit. Mari kita lihat materi yang terakhir, laporan perhitungan laba rugi. Langsung pada contoh kasus, PT Maju Jaya atau pengamanat mengirimkan 100 unit produk A ke PT Sejahtera atau komisioner dengan harga pokok per unit itu 100.000. PT Maju Jaya menanggung biaya pengiriman sebesar 5 juta. PT Sejahtera menjual 8 unit produk A dengan harga jual 150.000 per unit. Komisi yang diberikan kepada PT Sejahtera adalah 10% dari harga jual.
Nah, selama periode konsinyasi, terdapat 5 unit produk A yang rusak dan tidak dapat dijual. PT Sejahtera membebankan biaya penyimpanan sebesar 2 juta kepada PT Maju Jaya. Mari kita lihat pembukuannya. Keterangan ada pendapatan penjualan konsinyasi itu 80 unit kali 150 ribu jadi 12 juta rupiah. Yang berikut ada kurangkan komisi untuk PT Sejahtera itu 10% dikali dengan 12 juta jadi 1 juta 200. Pendapatan bersih dari penjualan itu sebesar 10 juta 800. Kurangkan beban pokok penjualan 80 unit kali 100 ribu jadi 8 juta. Yang berikut kurangkan biaya pengiriman itu 5 juta. Kurangkan biaya penyimpanan sebesar 2 juta. Yang berikut kurangkan kerugian akibat kerusakan barang 5 unit kali 100 ribu 500 ribu. 5 unit kali 100 ribu jadi 500 ribu. Laba bersih dari penjualan konsinyasi itu adalah 4.700.000.